apa ya, rencana Tuhan tuh lebih indah lah daripada rencana hambanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel podcast UMKM BD. Ngomongin semua tentang UMKM bareng Desti. Kali ini saya ada di kediamannya seorang CEO sekaligus beliau adalah web developer, aplikasi developer, sosial media spesialis, dan copywriter dari sebuah perusahaan hosting ternama di Jakarta. Siapakah dia? Endo Putra. Hai. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya selama pandemi? Ya sibuk holiday. Sibuk holiday ya? Berarti direpit terus dong ya? Setiap Iya berangkat dicolok-colok sana. terus. Jadi tambah mancung ya? Ya baiklah. Oke. Usahanya apa gitu Kak? Bisnisnya? Untuk saat ini sih fokus sama hosting. Hosting yang PT Sahabat Hosting itu ya? Iya benar. Jadi hosting itu sebuah layanan yang digunakan untuk pembuatan website. Jadi ketika orang mau bikin website, mau bikin blog, ya jadi butuh hosting untuk menyimpan datanya. Hosting sama domain itu sama nggak sih Kak? Beda. Hosting itu nama tempatnya, sedangkan domain itu nama alamat websitenya. Berarti kayak rumah ya? Kayak rumah itu ibaratnya hosting, nama rumahnya itu domain. Alamatnya itu domain. Misalnya Kuningan Barat atau Gatot Subroto itu namanya domain gitu. Nah rumahnya itu dalam bentuk fisik itu ya hosting. Bisa ceritain nggak Kak? Kenapa bisa kepikiran ngambil bisnis ini? Apa ya? Mungkin jauh ke belakang gitu, ada kisah apa di balik itu semua? Kalau untuk bisnisnya ya, pertama kan saya memang mempunyai apa ya, paham lah sedikit tentang dunia website gitu, sama dunia pemrogram juga bisa dibilang tahu lah gitu. Nah 2015 pas awal-awal merantau di Jakarta tuh punya punya komunitas tentang dunia website atau blog lah gitu, di komunitas di sama kayak kita ya di Dua Gajah Jakarta gitu. Iya udah 2 tahun ya nggak ketemu lagi. Iya. Nah dulu kan biasanya di Padang tuh, kuliah di Padang, dan di Padang tuh kalau untuk dunia dunia blog itu kan ibaratnya nggak terlalu antusias gitu, nggak terlalu hype. Tapi pas nyampe di Jakarta, oh ternyata komunitasnya ada gitu, komunitas blog gitu, komunitas website gitu. Nah jadi sembari maksudnya ketika ngumpul sama teman-teman di komunitas itu ya sambil belajar dunia website, dunia blog lebih dalam gitu. Nah hingga akhirnya memberanikan diri untuk bikin usaha yang awalnya itu namanya jasa web. Jasa web ya fokus sama bikin website aja sih, bikin website, bikin blog gitu. Nah bikin website, bikin blog. Misalnya si A nih mau bikin website gitu kan, dengan taruhlah harganya itu misalnya 1 juta untuk satu website gitu. Nah, mikirnya itu otomatis kita kan beli .com atau domainnya gitulah, mau .com, mau .id, mau .net gitu di luar dong, yang jual domain gitu kan. Dan itu bisa lebih mahal ya? Iya, maksudnya misalnya orang bikin website nih 1 juta nih, ya paling nggak sampai setengah buat kita gitu. Maksudnya nggak semuanya 1 juta itu nggak untuk full untuk kita sebagai developer. Ya mungkin sekitar 150 beli domainnya, 3,5 beli hostingnya gitu loh, sisanya buat kita gitu. Itu awal-awalnya gitu kan. Nah udah 3 tahun berjalan baru kepikiran tuh gitu, bagaimana tuh kita ketika website klien itu harganya 1 juta masuk ke kita semua gitu loh, jadi nggak usah beli di luar, mau beli di ada tuh provider lain gitu. One stop service lah ya? Iya, perlu disebutin nggak nama providernya itu? Boleh. Kayak keywords, kayak
kayak Negoster itu kan, Indonesia gitu kan, awalnya kan kita beli di sana tuh gitu, jadi dia udah jadi pelanggan di sana. Dan kita pengennya gimana kalau uang 1 juta dari klien ini masuk ke kita semua gitu. Kita yaudah kita coba deh bikin hosting gitu, bikin hostingnya sama kita, domainnya sama kita gitu. Gimana sih sistemnya gitu? Ya coba pelajari. Sebenarnya tuh apa ya? Nggak ada bakat sih sebenarnya untuk dunia-dunia yang berbau server kayak gitu. Itu kan kalau udah hosting itu kan udah berbau server gitu. Komen Linuxnya gimana gitu kan. Ya bisa dibilang 2 bulan 2019 dari September Oktober itu tidurnya itu bisa dibilang paling cuma sebulan cuma 4 hari doang. Demi membangun Sisanya begadang. sistem itu. Sisanya begadang, nggak bisa tidur, maksudnya ya namanya otak muter gimana cara bikin sistem itu kan. Maksudnya kita nggak pernah, basicnya pun juga dari Telkom ya otomatis kan cuma sama kuliah kan cuma belajar antena, apalah radar gitu kan, nggak ada belajar server yang kayak gituan gitu. Jadi ya panduannya ya YouTube, ikuti langkah-langkah di YouTube, pause, terapin di komputer lain gitu, pause lagi, ikutin tatarannya kayak gitu. Otodidak lah ya. Otodidak lah gitu kan. Dan setelah 2 bulan berjalan, mata udah mulai udah mulai sayu gitu kan, ya alhamdulillah sukses gitu, lancar gitu, walaupun udah di awal bulan pertama tuh masih try and error gitu kan, masih ketika kalian beli hosting gitu ada yang error gitu kan, ya namanya kita masih baru ya gitu kan, ya pasti perbaikan lah gitu kan, pemeliharaan gitu, servernya gimana gitu. Tepat tanggal 1 November 2019 kita launching Sahabat Hosting. Tujuan kita namanya Sahabat Hosting ya harganya bersahabat, supportnya juga bersahabat gitu. Jadi kita konsepnya di sana, filosofinya di sana gitu. Ya udah, kan sebelumnya 3 tahun sebelumnya itu kan kita bikin website di tempat lain tuh yang punya klien sebelumnya gitu kan. Selama 3 tahun kan kita udah punya klien tuh ada sekitar 300-400an gitu kan. Nah klien tersebut kita kontak, Mbak mau nggak, Mas mau nggak gitu kan, hosting itu dipindah ke tempat kita gitu kan, kita sekarang udah punya hosting loh gitu loh, jadi kayak kita aja nanti mau bayar hosting, mau domain gitu kita aja, nggak usah ke Indonesia, nggak usah ke Negoster. Oh mau katanya, udah langsung kita migrasi dari tempat lain ke tempat kita gitu. Tapi nggak ada masalah sama yang pertama kan? Nggak ada masalah. Ya sampai sekarang ya terbentuklah Sahabat Hosting yang mungkin sekarang udah 1000 lebih lah kliennya. 1000 lebih itu ngerjain apa namanya? Nah, semua nggak apa bertahap dia? Tapi rata-rata mas tahunan ya? Iya, gini maksudnya sistem hosting kan sistem sewa, sistem sewanya itu per bulan, ada yang per tahun gitu. Ada per bulan juga. Ya, tapi rata-rata kan kebanyakan per tahun gitu. Dia mereka tuh nggak terlalu reminder hosting bayar sekian itu, langsung bayar sekaligus gitu dalam 1 tahun gitu. Nah karena udah kliennya sebanyak itu, ya udah saya mikir untuk nge-crop karyawan gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang udah ada 3 karyawan di kita. Baru 3 nih. Baru 3. Insya Allah tahun depan ditambah. Dan 3 ini mereka berarti kerjanya yang nggak semuanya di bidang developer lah gitu. Nah karena kita butuh juga divisi lain kayak divisi marketing. Satu marketing, satu CS, bagian support, kalau ada masalah sama ya. klien, komplainnya sama klien, langsung berhadapan langsung sama klien. Satu lagi tim finansial, keuangan gitu, yang ngelola keuangan, uang masuk uang keluar dari Sahabat Hosting. Oke. Terus kakak masih kerja nih di Masih Telkomsel? WFH dong. Berarti ada hikmahnya ya, pandemi itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya dari WFH, bisa jalan-jalan juga sambil kerja. Bener. Tapi ganggu nggak sih kak waktu sebelum pandemi itu sama kerjaan? Sebelum pandemi. Itu tadi 2 Sahabat Hosting mulai itu kan berarti sebelum pandemi kan? Iya, belum. Itu ada keganggu nggak kegiatannya selama kerja? Nggak terlalu signifikan sih terganggunya, masih bisa aja sih. Soalnya kan bisa bawa laptop ke kantor tuh, ya laptop kerjaan sebelah kiri, laptop untuk Sahabat Hosting sebelah kanan gitu. Jadi kan gantian. Pandai aja sih sebenarnya, manajemen waktu sama putar otak sih sebenarnya gitu. Berarti kakak sebagai CEO terus juga ngerangkap web developernya. Iya.
aplikasi developernya juga gitu ya. Itu kalau misalnya kan berarti belajar berbahasa pemrograman dong. Iya. Itu rumit gak sih Kak? Apa ya? Mungkin kalau pas awal kenal, misalnya pas awal belum tahu programnya, mungkin dilihat dari luar, oh sulit gitu. Tapi pas sudah mencoba mempelajarinya kayaknya nggak terlalu sulit lah gitu. Maksudnya apa ya, tergantung orang sih sebenarnya juga sih. Sebenarnya sih kalau misalnya kalau kitanya suka ya, suka ya, ngerjain itu sih sebenarnya. berarti Intinya kan satu, santai. passion. Passion ya. Yakin nih passionnya di sini? Yakin. Gak ada beban sih sebenarnya. Jadi walaupun nih kita udah ngerjain website klien 10, ketika ada lagi yang mau masuk, kalau masuk lagi kita approve aja sih gitu. Karena nggak jadi beban sih sebenarnya gitu. Karena udah passion, mau seberapa pun job yang masuk tuh nggak jadi beban sih sebenarnya. Ya nyaman aja sih. Ada kendala nggak sih Kak? Kayak misalnya ketemu customer yang mungkin agak rewel gitu, mintanya banyak, baru mulai minta diskonan kayak gitu. Kalau diskon pasti banyak lah. Itu bagian dari promosi ya? Iya, kalau diskon pasti banyak. Ada juga sih, kan CS itu kan ada khusus chatnya kadang kalau untuk diskon pasti banyak. Tapi untuk keluhan juga, maksudnya kalau kalian rewel sih ada sih kadang. Entah gini loh, kadang kan kita nggak tahu ya koneksi internet yang dia pakai sama yang kita gunakan di sini gitu kan. Dia buka websitenya di laptopnya dia, nggak bisa diakses. Sementara kita coba buka bisa gitu loh, tapi dia kukuh terus, nggak bisa katanya. Dibilang server kita tuh yang down, apalagi itu padahal di kita nih udah kita akses nih, sama tim-tim yang lain pun juga diakses di laptopnya masing-masing bisa gitu. Tapi ketika diakses sama laptopnya dia nggak bisa gitu. Terus manajemen komplainnya gimana? Manajemen komplainnya mungkin yang pertama tuh kita ngasih solusi itu. Pertama mungkin coba deh di reset Jaringannya handphonenya, jaringnya gimana gitu. Yang kedua kalau nggak bisa juga udah matiin laptopnya, coba hidupin lagi. Biasanya sih bisa gitu. Bisa lagi. Terus pencapaian Kakak apa aja tuh sampai di titik ini? Pencapaian apa ya? Kan udah dapet penghargaan tuh. Ya tuh ada penghargaannya. Boleh nampilin. Banyak, ada 3. Harusnya di sini dari awal. Iya ya. Ulang lagi dari awal. Gak apa-apa, kan ketawa dong. Kenapa enggak? Ya. Nih Kak, penghargaannya Kak Endo nih, apa aja nih Kak, bisa disebutin nggak Kak? Ini 2020 ya. Ini sebagai itu pemenang website favorit dari Indonesia Website Award. Indonesia Website Award itu adalah itu lomba website kelas blog, UMKM sama e-commerce gitu. Nah kita kategori apa nih ya? Website personal kan sih? Bukan, ini kategori e-commerce kalau ini. 2020 tuh kita menang gitu, dan lombanya itu tingkat Asia sebenarnya gitu, cuma dicari pemenang itu tingkat negara gitu. Ada yang di Singapura, ada Malaysia gitu, ada di Indonesia juga. Oke. Ini ada 3 nih apa namanya? Ini 2020, kalau ini 2019. sahabathosting.com Public Favorite Award. Ini 2019. 2019 Site of the Month. Jadi website terbaik per bulan. Site of the Month Award. Iya. Masih di ajang yang sama, Indonesian Website Awards 2019. Satu lagi apa nih Kak? Ini beda ya. Ini website kakak itu. Perbedaan apa bisnis Kakak sebelum dan sesudah pandemi itu gimana? Kayaknya apa ya, ada kelebihan sih sebenarnya gitu. Kalau kita Soalnya kan kebanyakan kan ada bisnis yang mereka kolaps lagi pandemi gini. Iya. Tapi karena Kakak kerjanya di rumah sih ya, jadi lebih sebenarnya nggak kena masalah ya. Iya, sebenarnya untuk bisnis hosting itu sebenarnya sih nggak terlalu wajib untuk make client sebenarnya gitu, karena kita ada berbasis online.
mainnya sih di marketing aja sih sebenarnya gitu. Impactnya sih pandemi malah makin itu sih, pemasukannya sih masih makin banyak gitu, karena apa ya, orang-orang dituntut untuk online semua gitu, apalagi toko-toko yang offline pada berubah jadi online, jadi mereka butuh website dong gitu. Nah ternyata gitu, mereka yang mau bikin website ya ada yang minta kita. Oke. Ini kakak Saya anak mas keberapa guys. dari berapa bersaudara? Anak ketiga dari 4 saudara. Anak ketiga. Berarti abang-abangnya, kakaknya perempuan laki. Dua pasang sih, 2 cewek 2 cowok. Di bawah cewek, di atas 2 orang lagi cewek cowok. Oh gitu, boleh ceritain sedikit masa kecilnya kak? Masa kecilnya yang mana nih? Oh no. Kakak merantau ke sini kan asli Padang. Iya. Itu kenapa memilih merantau kak? Sama orang tua boleh gitu? Apa ya namanya, orang Minang ya rata-rata sih hampir 70% itu ya laki-laki Minang tuh identik sama ngerantau gitu. Nah mungkin apa ya, mungkin dari flashback aja sih sebenarnya, dari kecil sebenarnya. Jangan sedih ya. Ini saya sebenarnya dari keluarga yang bisa dibilang sih sederhana ya, kurang mampu sebenarnya gitu kan. Untuk masalah pendidikan, bisa dibilang sih anaknya ya bisa dibilang pas lapor gitu ya, bisa bilang sih bisa sering juara gitu kan, baik dari SD, SMP, SMA. Akademiknya gitu kan. bagus lah ya. Bisa dibilang seperti itulah gitu kan. Nah, pas mau kuliah itu sebenarnya nggak ada, bisa dibilang karena nggak syukur orang tua ya, mungkin karena kehidupan kali ya, karena kehidupan ekonomi gitu kan. Nah, dan saya pun nggak maksain orang tua untuk harus kuliah gitu kan, nggak harus ngotot-ngotot mak saya kuliah, pak saya kuliah, enggak gitu kan. Berarti lulus SMA langsung ke Jakarta? Enggak gitu. Nah caranya supaya kuliah ya dengan beasiswa. Nah kebetulan saya lumayan banyak dekat sama guru-guru waktu SMA gitu kan. Ya pernah jadi guru les juga ya kak? Pernah jadi guru les juga waktu SMA gitu kan. Terus minta tolong lah sama guru-guru di sekolah SD SMA itu gitu kan, bilang, Bu saya mau kuliah nih gitu kan, orang tua kayak gini gitu kan, bisa dibilang dalam bidang ekonomi nggak mampu lah gitu, ada solusi nggak dari ibunya gitu kan. Nah ibunya itu jawab, mungkin solusinya ya ikut beasiswa gitu kan. Tapi ibu nggak tahu beasiswanya apa gitu kan. Ya udah, nanti ibu carikan informasi. Ya udah, sekitar seminggu berlalu ibunya dapat informasi, saya disuruh ke kantornya gitu kan, ke ruang guru gitu kan, dibilangin suruh daftar beasiswa ini gitu kan. Daftar, saya nggak ngasih info ke orang tua gitu kan, takutnya orang tua mikirnya beasiswa katanya gitu kan, emang nggak ada biaya lagi, gratis itu, nggak percaya deh gitu kan, ibaratnya kayak gitulah gitu kan. Itu 100% Apa? beasiswanya? 100%. Wow. Nah nggak ngomong sama orang tua, paling ngomongnya pas sudah lolos gitu kan, baru ngomong sama orang tua. Yang daftar waktu itu udah 1.500, yang terima kan cuma 80 orang gitu kan, lumayan kecil lah peluangnya gitu kan, dari semua SMA yang ada di Sumbar gitu kan. Saya lolos, saya kasih orang, ya, saya lolos kan, itu cerita kelolosan itu apa ya, mengharukan gitu kan, maksudnya warnet kan nggak ada tuh di kampung gitu kan. Nah pas hari lolos, pas hari pengumuman itu Tahun berapa? pagi 2012 ya, pagi pergi ke warnet yang jaraknya 1 jam dari rumah gitu kan, pakai sepeda motornya bapak gitu kan. Pagi, habis itu nyampe sana, waktu itu pengumumannya siang gitu kan, tapi secara nasional websitenya SNMPTN itu down gitu kan, jadi ditunda sampai sore gitu kan. Nah pas sorenya itu lagi apa ya, dibuka situsnya itu, situs untuk pengumuman kelulusan, nggak nyangka gitu, maksudnya alhamdulillah akhirnya kuliah juga gitu, mengenyam maksudnya perguruan tinggi juga gitu kan.
sebenarnya sih nangis waktu pas lihat nama itu keluar lolos gitu kan di warnet gitu kan, haru lah gitu kan. Pas balik aja pakai motor itu di perjalanan itu masih nggak nyangka gitu, maksudnya wah gua dengan ekonomi kayak gini ternyata bisa kuliah juga gitu kan. Nggak nyangka juga pas nyampe di rumah itu orang tua tanggapannya gimana gitu kan. Sedih sih. Pas nyampe rumah, Tapi tuh Apa? kampus sana kan? iya kampus sana. Pas nyampe rumah kasih informasi ke orang tua. Orang tua sebenarnya kaget ya, tapi dia masih mikir, yakin itu 100% gratis gitu kan. Iya mak, dibilang yakin, bilang cuma nggak ada lagi, malah dikasih belanja, bilang kan 600 per bulan. Ya udah, akhirnya orang tua senang gitu kan, sampailah tersebar ke seluruh kampung gitu kan, sampailah jadi top trending lah di kampung itu gitu kan. Kita lewat pakai motor aja berasa bangga gitu kan, berasa liatin, oh itu anak saya yang beasiswa itu. Maklum lah kampung-kampung gitu kan. Iya. Ya udah, sekolah, kuliah gitu kan. Ya kuliah mah ngikutin anak-anak biasa aja sih, yang jangan tugas cek tugas gitu. Ya tipsnya sih apa yang dikasih dosen ya kerjain aja gitu. Dan gak nyangka juga pas kuliah itu, ya pengennya kan kita mahasiswa beasiswa gitu. Jadi nilai itu harus IPK harus atas 3 Iya, gitu kan. Nah ya harus atas 3 gitu kan, ya tetap pertahankan gitu. Planningnya setelah tamat kuliah itu kan nggak ada C, diambilnya nggak ada C. Dan maunya kumlot gitu kan, Iya. memang kumlot gitu kan, memang kumlot. Dan pengen itu dari awal, kalau kumlot kan orang tuanya dipanggil ke depan, ya ada aturan baru dari kampus, ternyata yang kumlot nggak dipanggil lagi ke depan gitu kan. Kecewanya minta ampun, udah selama 3 tahun mempertahankan nilai nggak ada C, ngerjain tugas dari dosen, ngerjain belajar gitu kan. Tahu-tahu orang tua nggak bisa tampil ke depan gitu kan kebanggaan tersendiri Iya ketika benar. pas wisuda orang tua ada panggil ke depan gitu kan. Muncullah pengumuman dari kampus kalau mahasiswa kumlot nggak dipanggil lagi ke depan gitu kan. Padahal sejak kampus itu berdiri, sebelumnya dipanggil terus, pas wisuda kami aja nggak dipanggil gitu kan. Kecewanya minta ampun gitu kan. Hari Cuma Kamis pengumuman keluar, Sabtu mau wisuda, pertengahannya Jumat kan. Jumat ditelepon sama pihak akademi, bilang mohon maaf katanya gitu kan, kamu salah penghitung, kami salah penghitung nilai, ternyata kamu jadi mahasiswa terbaik. Kan senangnya apa ya, rencana Tuhan tuh pengennya tuh kumlot doang gitu kan. Malah dikasih paling atasnya gitu kan, lulusan terbaik di jurusan gitu kan. Ya otomatis mau nggak mau lulusan baik dipanggil lah orang tuanya ke depan gitu, duduknya VIP lagi gitu kan, daripada kumlot duduknya masih di podium. Iya, Di atas sana itu kan kepanasan, nggak ada AC. Nah orang tua lulusan kumlot, lulusan terbaik di AC belakang dosen, deretan dosen itu kan. Apa ya, rencana Tuhan tuh lebih indah lah daripada rencana hambanya gitu kan. Pas penting panggil ke depan, pas foto bareng sama itu semua, bangga lah. Masa kebanggaan sendiri lah gitu kan. Nah tamat dari kuliah baru dia merantau. Itu tadinya kuliah bukan jurusan yang dimau kan ya? Bisa dibilang sih 50-50 sih sebenarnya. Karena kan dulu sih pengennya sih nggak berbau IT sebenarnya, maunya berbau guru gitu. Maksudnya Jadi fisika guru. gitu, fisika atau matematika lah gitu kan. Ya karena di beasiswa itu jurusannya terbatas, ya ambil jurusan elektro, studinya itu telekomunikasi. Tapi rencana Tuhan itu sekarang jadi guru juga kan? Iya, guru Sekarang guru ngajar-ngajar website juga tapi. kan? Wow. Sekarang masih ngajar-ngajar. Iya, masih ngajar training website. Itu training itu per apa? Eh, Programnya kayak gimana? Mungkin setahun 4 kali kita adakan, per 3 bulan lah. Via itu ya? Sistem itu Online? online via WA. Oh berarti cuma di jarak jauh ya? Kayak apa? Zoom gitu doang? WA group Oh ya grup. belum Zoom. Mungkin ke depan iya kayak.
Tapi kalau misalnya mereka sama WA nggak group bisa gitu. nggak ada keluhan sih sebenarnya selama WA itu. Jadi selama WA group itu nggak ada keluhannya, kita tetap pakai sistem seperti itu. Karena lebih enak sih. Ketika mereka itu bingung terus nanya di grup, kalau mereka tuh malu nggak tahu bikin website gimana gitu, mereka wapri gitu. Ada juga tuh. Tapi kalau Zoom kan semuanya hadir tuh. Maka kan ada yang segan karena dia pemula masalah website, kalau mau nanya malu gitu kan. Udah pakai ya. Terakhir nih Kak, visi misinya apa ke depannya? Apa ya? Visi misi. Di luar nalar sih sebenarnya. Visi misinya ya. Kan nggak ada yang nggak mungkin Kak. Benar, manusia itu kan hanya bisa merencanakan, yang menentukan saldo. Emang itu kan Tuhan. Yang menentukan saldo ATM. Kan sekarang saldonya udah 9 digit dong. Mendigit. Untuk konsep apa ya ke depannya mungkin ini deh. Kan udah punya usaha ini ya, sahabat hosting ya. Dan basisnya kan memang internet. Jadi kerja di mana aja pun bisa gitu, nggak harus nyewa tempat gitu. Nah planningnya kalau mau bikin kantor di sini kayaknya enggak deh, mungkin di luar lah gitu, di luar Jakarta. Pengennya sih di Bali kita bikin kantor di Bali. Nah karyawan di sana pengennya kantor itu konsepnya kayak villa gitu, ada kolam renangnya, ada ruangan khusus untuk diskusinya, ada kamarnya masing-masing. Jadi semua karyawan di situ. Oh berarti tinggal di situ ya? Sebenarnya tinggal di situ kayak rumah satu rumah lah. Rumah. Tahu kan kayak area riches lah gitu loh. Tapi Ya, dia konsepnya di kota. Kalau kita mah pengennya di Bali, di konsep desa kayak gitu. Jadi kalau dapat sih pinggir laut gitu loh. Ketika sunrise itu atau sunset itu kalau mereka keluar ada. Pengen kita. Terus kalau sayanya sendiri pengennya berpetualang Indonesia. Keliling Indonesia ya? Planningnya gitu. Kenapa milihnya Bali Kak? Kenapa nggak ke Padang lagi, balik kampung? Apa ya, kalau kita tuh punya pengalaman kerja tersendiri gitu loh. Maksudnya kalau di Padang kan kita udah di situ, maksudnya dari lahir kan kita di situ gitu loh. Jadi nggak ada tantangan hidup lah gitu. Jadi kita ngerantau di tempat Berarti orang, zona apalagi nyaman tempat ya? baru gitu ya. Jadi saya suka hal-hal yang kayak gitu loh, berbau yang nggak Berarti pernah keluar kita dari dapatkan. zona nyamannya Ya Kakak kayak ya? gitu. Kita nggak pernah dapatkan tempat lain, kita dapatkan tempat baru kayak gitu. Oke. Ini plannya aja mau bulan besok mau stay di Bali 1 bulan dulu, mau mencoba atmosfer di sana gimana. Tapi masih WFH? Masih WF. Planningnya besok Juli 1 bulan ke depan mau stay di Bali gitu. Nyari tempat di Bali. Sama tim atau sendiri? Sendiri dulu. Sendiri dulu dong, sama tim mah nggak ada budget kita. Iya baik. Ya. Tapi itu kayaknya dalam 1 bulan tuh kayaknya saya suruh datang ke lokasi ntar di Bali gitu. Mereka mau liburan atau mau discuss tentang sahabat hosting bisnis boleh. Baiklah, itu ngobrol santai kita bareng Kak Endo Putra. Gimana teman-teman, menginspirasi kan? Makasih banyak ya Kak, Ya, udah sama-sama. diganggu waktunya. Makasih, semoga bisnisnya makin lancar, tambah sukses, dan Amin. impiannya keliling Indonesia. Indonesia dulu ya, baru Indonesia luar dulu. negeri ya. Ke Indonesia bisa Indonesia aja tercapai. indah ngapain keluar. Iya bener banget. Nanti Cinta pada kita Indonesia. ikutan nebeng ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya di podcast UMKM BD. Ngomongin semua tentang UMKM bareng Desti. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat biarin. Nah, biarin. Acara ini telah Disponsori oleh tukang jagung.